Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Firdausah. Saya mahasiswi semester 5 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Silambari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dan makna pengembangan pembelajaran IPS SD pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Pembahasan kali ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pengembangan dan pembelajaran IPS di SD dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk ke materi, kita juga harus tahu nih kurikulum pendidikan itu yang seperti apa. Nah, beberapa pakar mengatakan bahwa kurikulum ini merupakan jantung dari pendidikan. Baik buruknya hasil pendidikan itu tergantung oleh kurikulum. Baik atau buruknya pendidikan itu tergantung dengan kurikulum yang dijalani. Apakah mampu membangun kesadaran kritis pada peserta didik ataukah tidak? Nah, untuk itu, perubahan pendidikan di Indonesia ini diwadahi dengan perubahan kurikulum, yang mana kurikulum tersebut merupakan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Pada kurikulum sebelumnya, standar kompetensi lulusan siswa itu hanya ada aspek pengetahuan. Namun, ketika kita sudah memasuki kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, sudah ada 3 aspek yang harus dipenuhi sebagai standar kompetensi lulusan siswa. Yang pertama yaitu aspek pengetahuan, yang kedua aspek sikap, dan yang ketiga yaitu aspek keterampilan. Hal ini berarti siswa di Indonesia dapat menyelesaikan satu jenjang pendidikan tertentu jika ia telah memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sudah disyaratkan oleh kurikulum. Ilmu pengetahuan sosial di kurikulum 2013 ini merupakan mata pelajaran yang memiliki peranan penting dalam membentuk warga negara yang baik. Maka pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau social studies sangatlah penting pada jenjang pendidikan dasar, di mana pendidikan dasar merupakan peletakan dasar atau fondasi pemahaman dan keilmuan tentang bagaimana hidup bersosial. Karena siswa di sekolah yang datang dari lingkungan yang berbeda-beda. Sisi lain dari itu juga bahwa kepedulian terhadap lingkungan sosial atau memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang sosial itu bagian daripada nilai pendidikan karakter bangsa. Menurut sumber pada buku Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial, secara mendasar, pengajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkaitan dengan bagaimana usaha manusia untuk mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder, dan tersier, yang meliputi kebutuhan material dan spiritual. Kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan kebudayaan, perekonomian, sumber daya alam hayati dan non-hayati, hukum dan politik, dan sebagainya untuk melangsungkan kehidupan manusia. Pada pembelajaran IPS ini, menurut Supardi tahun 2011, merupakan pelaku-pelaku sosial yang berdimensi personal, dimensi sosio-kultural, dimensi spiritual, dan dimensi intelektual. Sedangkan menurut Susanto pada tahun 2006, pembelajaran IPS ini merupakan sebuah cara mengembangkan konsep pemikiran yang berdasarkan suatu realita kondisi sosial yang ada di lingkungan siswa, sehingga dengan memberikan pendidikan IPS diharapkan dapat melahirkan warga negara yang baik dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa materi IPS ini merupakan perpaduan dari berbagai ilmu-ilmu sosial, sehingga materi IPS harus didesain secara terpadu agar lebih bermakna dan kontekstual. Materi IPS juga dikaitkan dengan masalah-masalah sosial yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Tujuannya yakni untuk mengembangkan peserta didik agar memiliki kepekaan terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental terhadap perbaikan segala kepentingan yang terjadi, dan terampil dalam mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari. Materi IPS ini juga harus didukung pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dalam buku Pengembangan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar yang ditulis oleh Dr. Ahmad Susanto, Magister Pendidikan, bahwa kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD di dalam kurikulum K13 ini tersusun secara tematik. Keberhasilan pembelajaran tematik bergantung pada kesesuaian rencana yang dibuat dengan kondisi dan potensi peserta didik. Implementasinya mencakup penentuan tema dengan mempertimbangkan alat, bahan, dan sumber yang tersedia. Jenis kegiatan serta cara guru membantu siswa. Untuk pelaksanaannya, guru bekerja sama dengan guru lainnya
dalam merancang kegiatan belajar mengajar dengan memilih tema sentral transportasi dalam kehidupan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar. Nah, teman-teman, implementasi kurikulum merdeka ini berupaya untuk memulihkan pembelajaran demi mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Pada kurikulum merdeka, guru dapat mengenali potensi murid lebih dalam guna menciptakan pembelajaran yang relevan. Dalam implementasi kurikulum merdeka, saya ambil contoh pada metode Problem Based Learning atau PBL yang akan memberikan ruang dan kebebasan bagi peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan baru, keterampilan baru, hingga sikap sosial yang kelak akan menjadi bekal di masa depan. Jalan dengan kebebasan dalam berpikir, dalam hal ini guru dapat menggunakan metode PBL ini dalam proses pembelajaran IPS. Pada metode ini melibatkan keaktifan peserta didik untuk melatih daya pikir, kritis, dan melatih keterampilan dan menyelesaikan suatu isu permasalahan yang ada baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Jadi, Problem Based Learning atau PBL ini merupakan suatu metode pembelajaran dengan cara memecahkan masalah. Adapun praktik baik dalam IKM atau implementasi kurikulum merdeka, yang pertama yaitu memiliki cara baru yang inovatif dalam mengatasi suatu permasalahan pendidikan, khususnya pembelajaran pada saat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara berkelanjutan. Dan yang kedua yaitu terdapat perubahan atau perbedaan yang mendasar sehingga sering dikatakan hasilnya luar biasa atau outstanding result. Dan yang terakhir adalah dapat menjadi model atau contoh serta memberikan inspirasi dalam membuat kebijakan sekolah yang dapat diadopsi dan dipraktikkan di sekolah lainnya. Baiklah teman-teman semua, cukup sekian pembahasan dari saya tentang konsep dan makna pengembangan pembelajaran IPS di SD pada kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Apabila ada kesalahan kata ataupun salah dalam penyampaian saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Goyang puluh ini. Diam.